Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mazkur, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mazkur, yang lebih dikenal dengan nama lengkap Kiai Haji Mazkur, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Mazkur adalah seorang ulama nasionalis, pejuang revolusi, dan politisi terkemuka. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki peran ganda di bidang agama, militer, pendidikan, dan pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Mazkur merupakan salah satu pendiri pembela tanah air di Pulau Jawa pada masa pendudukan Jepang. Beliau juga merupakan tokoh sentral dalam pelatihan militer di Cisarua, dan kemudian menjadi pimpinan tertinggi Laskar Hizbullah Sabilillah, dua kekuatan militer Islam terbesar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam jalur pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama 2 periode, yaitu pada Kabinet Amir Syarifuddin dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Selain itu, beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kiai Haji Mazkur juga merupakan tokoh penting dalam bidang ketenagakerjaan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Buruh Muslimin Indonesia, serta aktif dalam lembaga kemiliteran sebagai anggota Dewan Pertahanan Negara, anggota Biro Politik Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi, dan anggota pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Dalam bidang pendidikan tinggi, beliau menjadi Ketua Yayasan Universitas Islam Malang, anggota Dewan Kurator Universitas Islam Indonesia, dan anggota Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Mazkur lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1904 di Malang, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 24 Desember tahun 1994. Masa perjuangan aktif beliau berlangsung sejak era pendudukan Jepang hingga era Orde Baru. Kiprah beliau dalam pemerintahan dan pendidikan berlangsung sepanjang dekade 1940-an hingga 1980-an. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Mazkur berasal dari Malang, Jawa Timur. Aktivitas militer dan perjuangan beliau tersebar di berbagai daerah termasuk Cisarua tempat pelatihan militer, Jakarta pusat pemerintahan, dan Yogyakarta pusat pendidikan Islam. Peran organisasi keagamaan dan ketenagakerjaan beliau juga berskala nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Mazkur berjuang karena keyakinannya terhadap pentingnya kemerdekaan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Beliau ingin menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai sarana menegakkan keadaban, martabat, dan kesejahteraan rakyat yang beriman dan berilmu. Dalam konteks militer, Kiai Haji Mazkur melihat pentingnya mengorganisasi kekuatan Islam sebagai kekuatan pertahanan rakyat. Dalam bidang pendidikan, beliau menyadari pentingnya membangun institusi Islam yang kuat untuk mencetak generasi pemimpin masa depan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Mazkur memulai kiprahnya melalui jalur pendidikan pesantren dan pergerakan Islam. Saat Jepang menjanjikan kemerdekaan semu, beliau memanfaatkannya untuk membentuk pembela tanah air yang menjadi cikal bakal kekuatan bersenjata bangsa Indonesia. Beliau kemudian memimpin Hizbullah dan Sabilillah dalam perang fisik mempertahankan kemerdekaan. Di ranah politik, beliau masuk dalam kabinet parlemen dan lembaga tinggi negara untuk mengawal kebijakan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui Serikat Buruh Muslimin Indonesia, beliau memperjuangkan hak buruh muslim. Di bidang pendidikan, beliau mengembangkan berbagai institusi perguruan tinggi Islam untuk memperkuat basis keilmuan umat Islam di Indonesia.
Maskur merupakan tokoh multidimensi dalam sejarah Indonesia modern yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, pengembangan militer rakyat, pemikiran keagamaan, pembangunan ketenagakerjaan, serta penguatan institusi pendidikan Islam. Lahir di Malang pada tanggal 30 Desember tahun 1904. Maskur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang menjadikannya memiliki dasar keilmuan agama yang kuat dan wawasan kebangsaan yang luas. Ketokohan Maskur terbangun dari kombinasi antara kapasitas intelektual sebagai ulama dan keberanian strategis sebagai pejuang lapangan. Keterlibatan Maskur dalam pendirian pembela tanah air di Jawa selama pendudukan militer Kekaisaran Jepang menjadi titik awal integrasi antara Islam dan pertahanan nasional. Maskur tidak hanya menjadi pemimpin struktural, tetapi juga membentuk pola pendidikan militer berbasis nilai-nilai spiritual di Cisarua bersama para kader pemuda Muslim yang kelak menjadi motor perjuangan rakyat. Dari pengalaman ini, Maskur mengembangkan dua organisasi bersenjata Islam yaitu Hizbullah dan Sabilillah yang memadukan militansi dengan keikhlasan berjuang demi tanah air dan agama. Di masa revolusi fisik, kedua laskar ini menjadi ujung tombak perlawanan rakyat terhadap agresi militer Belanda dan berkontribusi besar dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri. Di ranah politik pemerintahan, Maskur dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada masa Kabinet Amir Syarifuddin dan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Dalam jabatan tersebut, Maskur menegaskan pentingnya posisi agama dalam struktur negara, serta merintis kebijakan pendidikan Islam yang lebih terorganisir melalui dukungan terhadap madrasah dan pesantren. Dalam kapasitas sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan kemudian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Maskur konsisten mengawal prinsip keadilan sosial serta memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam ruang legislatif. Maskur juga tercatat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berperan merumuskan dasar konstitusi dan arah dasar negara Indonesia merdeka. Dalam konteks ini, Maskur menjadi salah satu representasi ulama nasionalis yang menjembatani antara kelompok Islam dan kebangsaan dalam semangat konsensus nasional. Tidak hanya dalam struktur negara, Maskur juga duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertahanan Negara, dua lembaga strategis yang memberi masukan kepada Presiden dalam urusan kenegaraan dan keamanan. Perhatian Maskur terhadap kesejahteraan kaum pekerja Muslim mendorong beliau membentuk dan memimpin Serikat Buruh Muslimin Indonesia sebagai Ketua Umum. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah advokasi buruh Muslim, tetapi juga menjadi forum dakwah sosial dan pergerakan ekonomi kerakyatan yang menjunjung etos kerja Islami. Melalui peran di Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Maskur berhasil memadukan advokasi hak-hak buruh dengan nilai moralitas dan tanggung jawab sosial. Dalam bidang pendidikan tinggi Islam, Maskur menjadi motor penggerak pembangunan institusi keilmuan Islam berbasis nasional. Beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Malang, serta terlibat sebagai anggota Dewan Kurator Universitas Islam Indonesia dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Peran tersebut dijalankan dengan visi untuk menjadikan pendidikan tinggi Islam sebagai pusat kaderisasi kepemimpinan nasional yang moderat, kompeten, dan berakhlak. Kiprah Maskur dalam kancah militer tidak berhenti setelah kemerdekaan. Maskur merupakan bagian dari Biro Politik Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi yang bertugas merumuskan pembaruan struktur birokrasi negara pasca kemerdekaan. Beliau juga menjadi anggota aktif dalam Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap jasa-jasa beliau selama revolusi. Posisi ini memperlihatkan bahwa peran Maskur tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian permanen dari fondasi institusional negara. Perjalanan hidup Maskur mencerminkan integrasi antara nilai keislaman dan kebangsaan dalam segala aspek kehidupan. Keterlibatannya dalam perjuangan fisik, kebijakan pemerintahan,
organisasi sosial, dan pendidikan menjadikan beliau sebagai sosok pemersatu antara kekuatan spiritual dan realitas kenegaraan. Wafat pada tanggal 24 Desember tahun 1994. Maskur meninggalkan warisan keteladanan yang tidak hanya dicatat dalam sejarah, tetapi terus hidup dalam nilai dan institusi yang beliau dirikan dan perjuangkan. Gelar pahlawan nasional disematkan untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa dari berbagai aspek kehidupan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.